Kisah cinta abadi Putri Raja Bali pemeluk agama Islam. Sebuah makam di komplek pemakaman Puri Agung atau Kerajaan Pemecutan, Denpasar, Bali Barat, selalu kebanjiran peziarah terlebih menjelang bulan puasa. Selain umat Islam, pemeluk Hindu juga mengkeramatkan makam tersebut. Menelisik sejarahnya, di Bali makam tersebut tersimpan kisah yang menggentarkan dari seorang putri mahkota atau seorang putri Raja Bali. Raja Pemecutan Denpasar memiliki seorang putri cantik yang amat disayanginya. Putri Raja Bali Pemecutan itu bernama Gusti Ayu Maderai. Kecantikannya tersohor seantero Bali. Tak sedikit pangeran dari kerajaan lain yang ingin mempersunting sang putri. Saat beranjak remaja, musibah menimpa Gusti Ayu Maderai. Ia terkena penyakit kuning atau liver. Bertahun-tahun penyakit itu tak dapat disembuhkan. Meski sejumlah balian dukun telah dipanggil untuk mengobati putri kesayangan raja. Kemudian ayah sang putri mahkota bertapa semedi demi meminta petunjuk Tuhan Yang Maha Esa untuk kesembuhan putrinya. Juru kunci makam Raden Ayu Pemecutan alias Raden Ayu Siti Khotijah pernah mengatakan ayah Gusti Ayu Maderai mendapat pewisik, bisikan yang dari Maha Kuasa, agar beliau memerintahkan seluruh patin kerajaan untuk mempersiapkan pengumuman sayembara. Pengumuman sayembara itu dilakukan tak hanya di Bali. Kesempatan juga terbuka bagi kerajaan lain di luar Bali. Ada dua titah raja pada sayembara tersebut. Pertama, barang siapa yang dapat mengobati dan menyembuhkan penyakit anaknya. Kalau dia perempuan akan diangkat menjadi anak angkat raja. Yang kedua, kalau dia laki-laki, jika memang jodohnya maka akan dinikahkan. Sabda sayembara Raja Pemecutan didengar oleh ulama dari Yogyakarta. Ulama ini memiliki ilmu kebatinan tinggi dan memiliki anak didik kesayangan dari Bangkalan Madura, bernama Pangeran Cakaningrat VI. Ulama dari Yogyakarta itu memanggil Pangeran Cakaningrat VI untuk datang ke Yogyakarta. Setelah menghadap, sang ulama memerintahkan agar Pangeran Cakaningrat VI pergi ke tanah Bali untuk menemui Raja Pemecutan Badung. Singkat cerita, Pangeran Cakaningrat VI berangkat ke Bali ditemani 40 orang prajurit. Sesampainya di kerajaan Pemecutan, Pangeran Cakaningrat VI langsung menemui Raja Pemecutan dan mengutarakan maksudnya untuk mengobati tuan putri yang tengah sakit keras. Pada saat pertemuan pertama dan bertatap mata antara Pangeran Cakaningrat VI dan Gusti Ayu Maderai, beliau berdua sudah jatuh cinta. Selanjutnya, Pangeran Cakaningrat VI membacakan mantra untuk menyembuhkan penyakit tuan putri. Pangeran Cakaningrat VI berhasil menyembuhkan putri kesayangan raja. Sesuai janji raja, keduanya pun dinikahkan. Bahkan karena janji semata, pernikahan itu memang dilandasi cinta oleh Pangeran Cakaningrat VI dan Gusti Ayu Maderai. Beberapa saat setelah menikah, Pangeran Cakaningrat VI mohon pamit kembali ke Bangkalan. Gusti Ayu Maderai yang telah sah menjadi istrinya diajak ikut serta. Di Bangkalan, Madura, kedua mempelai diupacari secara Islami. Gusti Ayu Maderai menjadi mualaf pemeluk agama Islam. Nama beliau diubah menjadi Raden Ayu Siti Khotijah alias Raden Ayu Pemecutan. Setelah memeluk agama Islam, Raden Ayu Siti Khotijah rajin menunaikan kewajiban agama Islam. Sholat 5 waktu tak pernah ditinggalkan oleh sang istri keempat Pangeran Cakaningrat VI itu. Suatu hari, Raden Ayu Siti Khotijah meminta izin kepada suaminya, Pangeran Cakaningrat VI, untuk pulang sebentar ke kampung halamannya di Bali. Beliau rindu dan ayah, ibu, dan keluarga besar kerajaan Pemecutan. Pangeran Cakaningrat VI mengizinkan beliau pulang ke Bali.
Beliau memerintahkan pengawal dan dayang-dayang sebanyak 40 orang untuk mengawal Raden Ayu Siti Khadijah. Sebelum pergi ke Bali, Pangeran Cakaningrat VI memberikan bekal kepada istrinya berupa gudi, keris dan pasukan yang diselipkan di rambut Raden Ayu Siti Khadijah. Dalam perjalanan Raden Ayu Siti Khadijah dari Tanah Bangkalan menuju Bali, keluarga besar kerajaan Pemecutan tengah mempersiapkan upacara Maligya. Sesampainya di kerajaan Pemecutan, Raden Ayu Siti Khadijah dan rombongan disambut baik oleh keluarga besarnya. Saat maghrib tiba, Raden Ayu Siti Khadijah menunaikan sholat di Marajan Istana, tempat suci bagi umat Hindu seperti biasa. Raden Ayu Siti Khadijah mengenakan mukena putih. Raden Ayu Siti Khadijah mengenakan mukena putih dan menghadap ke arah barat. Patih kerajaan melihat Raden Ayu Siti Khadijah tengah menunaikan kewajibannya sebagai umat muslim. Patih kerajaan menganggap aneh acara sembahyang Raden Ayu Siti Khadijah. Bahkan Patih menduga Raden Ayu Siti Khadijah tengah mengeluarkan mantra ilmu hitam. Sontak ia melaporkan hal tersebut kepada Raja Pemecutan yang tak lain ayah Raden Ayu Siti Khadijah. Raja sangat marah mendapat laporan Patih. Raja memerintahkan agar Raden Ayu Siti Khadijah dibunuh. Patih mengajak Raden Ayu Siti Khadijah ke depan pura Kebuh Kembar. Raden Ayu Siti Khadijah mengaku telah memiliki firasat jika ia akan dibunuh. Maka ia pun meninggalkan pesan kepada Patih sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Janganlah saya dibunuh dengan memakai senjata tajam, karena itu tidak akan dapat membunuh saya. Pakailah cucu konde saya ini yang telah disatukan dengan daun sirih dan diikat benang tridatu. Benang 3 warna yakni putih, hitam, dan merah. Nanti lemparlah cucu konde ini ke arah dada saya sebelah kiri. Apabila saya sudah meninggal, dari badan saya akan keluar asap. Apabila asap yang keluar dari badan saya berbau busuk, silakan Paman Patih tanam mayat saya sembarangan. Tapi jika asap dari badan saya berbau harum, tolong buatkan saya tempat suci yang disebut keramat, tutur Raden Ayu Siti Khadijah. Benar saja begitu cucu konde ditangkapkan dari tubuh Raden Ayu Siti Khadijah, mengeluarkan asap dan aroma harum. Kejadian ini dilaporkan kepada raja. Raja sangat menyesal atas keputusannya. Saat itu begitu jasad Raden Ayu Siti Khadijah dikebumikan, tumbuhlah sebatang pohon setinggi 50 cm di tengah makam beliau. Dicabuti sampai 3 kali pohon itu tumbuh kembali. Kakek dan nenek saya yang saat itu ditugaskan menjadi juru kunci akhirnya bersemedi. Raden Ayu Siti Khadijah berpesan agar pohon yang tumbuh di tengah makam dipelihara dengan baik, karena pohon itu tumbuh dari rambut beliau. Melalui pohon ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat dan rezeki kepada umat yang berziarah. Hingga kini pohon tersebut terus mendulang tinggi. Orang-orang menyebutnya pohon rambut atau taru rambut. Orang-orang menyebutnya pohon rambut atau taru rambut.